Nah, gimana tadi video yang sudah saya update tadi, yang mana orang yang galbay pinjol itu kenapa dia tidak lagi meneruskan pembayarannya? Ya pertama mungkin fakta dari kehidupan dia karena dia sudah tidak ada uang. Yang kedua adalah karena mulut sampah debt collector. Ya, akhirnya terbukti kan. Oke, kali ini ada juga yang curhat yang mana dia sangat ketakutan tentang dia galbay di 10 aplikasi pinjol, tapi dia ketakutan rekening dia bisa diblokir ya, sama dengan data-data yang lainnya. Dan total untuk galbaynya di sini ini luar biasa juga, mencapai 120 juta ya, dan itu pun juga ada modus-modus penipuannya. Dan saya coba bacakan dulu curhatan dia karena dia sudah panjang-panjang ini ngetiknya ya. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau bercerita juga boleh langsung di Instagram saya @medibroni yang sudah ada di layar Anda itu di pojok bawah ya. Pagi Bang, mau nanya, kalau kita galbay 10 aplikasi untuk rekening kita aman tidak Bang? Ada orang yang ngomong rekening kita bisa diblokir, rekening kita bisa dibobol, rekening kita bisa disadap, rekening kita bisa ditelusuri. Makanya jangan terlalu percaya dengan ucapan orang-orang gitu loh. Kalau sampai dibilangin rekening kita bisa diblokir, rekening kita bisa dijebol, emang sehebat apa sih? Ya kan? Pinjol-pinjol itu sehebat apa sih, debt collector itu, sehingga dia bisa menjebol rekening seseorang yang mana itu adalah privasi dan rahasia dari bank sendiri. Sedangkan orang yang menjadi korban penjebolan rekening aja, dia meminta informasi tentang bukan penjebolan rekening, tentang salah transfer aja meminta informasi kepada orang yang bersangkutan, itu harus melalui pihak yang berwajib. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jadi teman-teman itu jangan terlalu mudah percaya dengan katanya dan katanya. Ini menyangkut masa depan Anda juga. Kalau Anda lebih percaya dengan katanya sementara Anda tidak mencari faktanya, ini bahaya. Ya, kalau hanya katanya mah bisa aja batu bisa terbang gitu loh. Ya kan? Contohnya saya bilangin, kata saya tadi, saya lagi ngangkat batu, tiba-tiba saya lepaskan ke atas dan terbang melayang. Percaya? Omongan saya. Ya sama dengan hal itu. Kalau hanya sebatas katanya dan katanya, kita gak perlu juga berasumsi terlalu lebih ya. Cukup dengerin aja, jangan disimpan di otak kita. Oke? Saya takut Bang, saya baru mulai kerja. Sejak dipecat gara-gara DC ngerusuh di kantor. Dan gaji nanti ditransfer ke rekening. Mohon pencerahannya Bang. Insya Allah itu aman-aman saja ya. Jadi nggak usah berpikir terlalu lebih. Tidak ada yang namanya pemblokiran rekening, tidak ada namanya penjebolan rekening. Lain hal kalau Anda meminjamnya di salah satu pinjol legal yang mana itu adalah mitra salah satu dari bank konvensional tempat Anda menabung. Itu bisa-bisa aja, tapi bukan dijebol juga. Yang ada itu dana yang ada di dalam ditahan sesuai dengan tagihan yang ada ya. Tapi kalau bahasa blokir, jebol, sadap, telusuri, udahlah, nggak usah Anda kembangkan itu bikin kacau, oke? Habis itu pagi dia chat, malamnya dia chat lagi ya kan, sampai sakit stres ini. Malam Bang, saya minta pencerahan. Teman saya pinjam uang di Akulaku menggunakan akun saya, dan dia janji mau bayar tiap bulan, tapi kendalanya dia tidak sanggup bayar lagi dan menyarankan saya galbay saja. Hebat kali teman Anda gitu loh, make akun orang menyaranin orang untuk galbay. Oke, itulah makanya teman-teman semuanya, saya tidak melarang Anda untuk berbuat baik dengan siapapun. Itu adalah hal yang bagus, hal yang sangat mulia. Tapi kalau berbuat baik di luar dari kemampuan Anda, contoh membantu orang lain dengan cara memberikan dia hutang, percayalah, manusia ini ujung-ujungnya juga berkhianat. Yang terjadi pada diri kita adalah kekecewaan gitu. Dan lagian Anda yang menggunakan akun Anda untuk membantu teman Anda yang sedang kesusahan mereka itu bukan tanggung jawab Anda ya. Jadi Anda bantulah sesuai dengan batas kemampuan Anda. Jangan pernah membantu di luar dari batas kemampuan Anda ya. Tapi kalau Anda sudah membantu di luar batas kemampuan Anda, ya seperti ini. Dianya sudah kita bantu dari kesusahannya, malah bikin susah kita. Makanya itu teman-teman harus paham bahwasannya kesusahan orang lain itu bukan tanggung jawab Anda. Saya tidak melarang Anda ya untuk membantu siapapun, tapi sesuai dengan kemampuan Anda. Habis itu saya sempat marah sama dia karena
ingkar, dan apabila memaksa bisa-bisa nekat bang. Solusi bagaimana bang? Waktu peminjaman tidak ada bukti. Dia sering pakai akun saya buat pinjol dan selalu lunas dibayar. Cuma kemarin dia pinjam 10 juta baru 2 kali bayar, dia bilang sudah tidak sanggup. Oke, ya tidak ada cara lain selain Anda merayu dia untuk menyelesaikan tagihan itu ya. Tapi kalau dia tidak mau ya udah, itu risiko bagi Anda gitu loh. Ya kan? Makanya buat kedepannya hati-hati. Karena si pinjol dia tidak mau tahu. Walaupun secara faktanya adalah teman Anda yang menggunakan, tapi data yang naik itu adalah data Anda. Makanya itu, jadi berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan Anda. Karena uangnya dipakai buat beli AC, biaya anak dan kebutuhan sehari-hari. Ya udah, lakukan aja pendekatan sama dia. Habis itu ya minta tolonglah dia untuk menyelesaikannya, oke? Saya bisa aja menuntut dia lewat jalur hukum, tapi nggak bisa karena modal awalnya dari pinjol, dari akun saya dan juga anak buah saya. Yang saya bikin sakit hati, dia bilang suruh Galbay saja, biarkan saya nanggung resiko dan dia tenang-tenang saja. Dia ngomong seperti itu karena saya pendatang dan dia orang asli setempat. Tolong minta solusi. Ya kalau kayak gitu ya kurang ajar juga Pak. Bapak coba minta pendapat sama pihak kepolisian aja ya. Kalau memang konsepnya seperti itu, datangin aja pihak kepolisian terdekat sebagai penengah dalam permasalahan ini, dan seperti apa nanti yang disarankan, oke? Habis itu apakah Galbay atau bagaimana? Sebelumnya saya ada 10 pinjol. Saya Galbay semua sampai nggak bisa bayar karena akun saya diretas dan duit saya nggak pakai sama sekali, semua dicuri sama penipu. Wih, gila ya. Sudah dia dimanfaatkan oleh teman dia, sekarang malah dicuri dan dimanfaatkan oleh penipu juga ya kan. Total 120 juta dan duit itu saya tidak pakai sama sekali. Sekarang banyak telepon dari DC menagih. Kalau misalnya Bapak menjadi korban penipuan dengan total sampai 120 juta, silahkan bikin laporan ke pihak kepolisian karena itu real mengarah ke pidana. Dan sekalian juga Bapak minta pendapat tadi tentang masalah antara Bapak dan si teman tadi. Ya, biar polisi bisa menengahi dalam masalah itu. Kemarin setelah penipuan banyak telepon ngaku pinjol, telepon nagih pada belum 1 bulan. Sudah nagih, alasannya sudah 3 bulan, padahal baru 2 hari. Dan jelas-jelas itu penipu berkedok pinjol. Makanya saya ikutin, saya Bang Medi ganti dan reset HP. Karena saat ini adik saya yang diteror terus dan diancam mau sekeluarga dan dibuat kecelakaan. Tapi dia tidak sebutkan dari mana, dan itu juga belum 1 bulan sejak pinjol. Ya kalau pinjol itu bahasanya sih emang sudah seperti itu gitu loh. Bahasanya seenak jidat mereka aja, tapi nggak usah khawatir. Karena tong kosong itu nyaring bunyinya, anjing itu menggonggong bukan untuk menerkam, tapi dia hanya menyuarakan bahwa kita mengakui bahwa mereka ada. Tapi slow aja, itu nggak akan berpengaruh dan mengefek pun sedikit pun pada diri kita. Ya, jadi sampaikan sama adik dan keluarga yang lain yang mendapatkan teroran itu, pertama nggak usah ditanggapi. Kalaupun sudah ditanggapi, minta aja untuk datang ya, mereka tidak akan berani itu. Makanya saya asumsi ada oknum penipu yang bekerja di pinjol, mengambil dan meretas data nasabah lalu melakukan penipuan. Kalau itu sudah bukan rahasia pribadi lagi Pak, itu sudah rahasia umum. Karena banyak juga orang yang sudah mengajukan pinjol, dia mengajukan pinjol ya kan, dia ajukan ke pinjol. Habis itu 1 jam atau 2 jam setelah duit itu masuk, atau 4 jam atau 5 jam setelah duit masuk, pasti ada aja yang nelpon. Ya, dengan dalih double penagihan, dengan dalih double pengiriman. Pertanyaannya, di mana mereka mendapatkan data itu kalau bukan dari pinjol yang bersangkutan? Ya, tapi ketika kita mendapatkan hal seperti itu, jangan sesekali membalikkan dananya kepada siapapun, karena pihak pinjol tidak akan mengakui. Ya, kalau duit sudah masuk ke rekening Anda, apapun telepon yang masuk, baik double penagihan, double pengiriman, Anda nggak usah percaya, itu penipu. Ya, penipunya ya kemungkinan saja dari oknum-oknum di dalam. Ya kan, kalau nggak mustahil dia mengetahui data-data yang ada. Oke, jadi sejauh yang dicurhatkan oleh Bapak ini, saya lebih menyarankan Bapak datangin pihak kepolisian dan bikin laporan ke pihak kepolisian dan jelaskan kronologi seperti Bapak yang Bapak terangkan. Kalau untuk saudara ya seperti tadi aja sampaikan, nggak usah ditanggapi. Kalaupun sudah terlanjur ditanggapi, minta aja untuk datang. Ya, pokoknya akan aman-aman aja, tidak ada risiko yang fatal. Yang penting kan sudah diganti juga nomor handphonenya, sudah di-reset juga HP-nya. Kedepannya tinggal memperbaiki hidup. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja, dan teman-teman bisa lanjutkan nonton video soal kredit pintar.
Bye.